Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Syukurlah ya. Semuanya sudah makan? Sudah. Oke, baik. Jadi memang kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita makan dahulu supaya kita fokus untuk belajar ya. Oke. Ketuanya di mana? Siapa? Oke. Silakan dipimpin doanya sebelum kita memulai pembelajaran. Ayo. Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, berdoa dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu akan absen dulu ya. Aisyah Lubis, Ananta, Anissa, Ariati, Dalianti, Deswita, Dewi, Dimas Aditya, Dina Amalia, Fahrul, Fatia, Fitria, Intan, Irma, Kaila, Latifa, Koirunisa, Muhammad Wanda, Agni, Alia, Amanda, Andrean, Arahmala, ya, Asri Novelita, Bunga, Cynthia, Desika, Febrianti, Irsan, Kirana, Martina, Matthew, Muhammad Irfan, Nazla, Nur Halimah. Oke, ada berapa tadi yang sakit, Nak? 1. Kenapa sakit dia? Sudah berapa hari sakit? Nanti dijenguk ya temannya ya, kalau belum datang juga ya, sampai 3 hari dijenguk. Dibawalah buah-buahan ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semuanya dalam keadaan siap. Yuk kita berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kunci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, mengapa kita siang hari ini memulai pembelajaran kita dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita menanamkan cinta tanah air kepada negara Indonesia. Nah, upaya yang kita bisa lakukan yaitu dengan belajar giat. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah mengenai negosiasi bisnis, yaitu strategi untuk mencapai kesepakatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai komunikasi bisnis. Ada nggak di antara kalian yang masih ingat apa itu komunikasi bisnis, Nak? Komunikasi bisnis adalah interaksi antara dua atau lebih untuk mendapatkan informasi, ya kan? Nah, begitu juga dengan negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan, tentunya dengan melakukan komunikasi tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi bisnis itu? Ada yang bisa, Nak? Oke, coba yang itu. Siapa namanya, Nak? Fitria Ramadhani. Fitria Ramadhani. Oke, menurut Fitria, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan di mana dua pihak atau lebih dengan tujuan berbeda mencoba menemukan titik temu. Contohnya meminta kenaikan gaji, mencari harga terbaik saat membeli sesuatu, dan menyelesaikan konflik antar teman. Iya, benar. Pasti kalian sesama teman pasti sering ya, mungkin ada konflik, ada perdebatan. Nah, kalian pasti ada negosiasi di dalam interaksi kalian untuk menemukan solusi, ya kan? Menemukan kesepakatan. Silakan disimak ya, anak-anak. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sus bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang berikutan nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, ya 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya, saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Nah, sudah ditonton? Apa yang terjadi di sana, Nak? Ada negosiasi. Ada di sana kesepakatan atau tidak? Ada. Si anak tadi mau beli nasi kuning katanya. Harganya 6.000. Nah, ternyata si siswanya ini uangnya mau beli air minum katanya. Untuk sekali ini boleh ya Bu, harganya 5.000 aja untuk perdana seperti itu. Nah, ini adalah contoh negosiasi yang terjadi di kantin. Mungkin sering kalian alami juga ketika kalian melakukan negosiasi di kantin sekolah misalnya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi mengenai negosiasi bisnis. Nah, Miss akan bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Silakan untuk duduk di tempat dengan teman-teman sekelompoknya. Yuk. Mejanya disusun, kelompoknya
kelompok yang sebelumnya, yang minggu lalu kita sudah bagi ya. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa? Tadi aku kelompok ini nih. Duduknya di sana boleh. Logika, orang. Dorong loh. Ya, silakan ditulis apa yang menjadi analisisnya. Menulis. Ya, menulis. Mana bukunya? Silakan ditulis deh. Ya, semuanya menulis. Coba kalian baca dulu apanya, studi kasusnya itu apa? Pas studi kasusnya, Nak. Apa tadi studi kasusnya di sini? Tentang negosiasi gaji pertama. Ya, negosiasi gaji pertama. Apa katanya? Siapa yang negosiasi di situ, berinteraksi di situ? Rudi sama pihak perusahaan. Rudi sama pihak perusahaan. Apa kata si Rudi? Terima kasih atas tawaran pekerjaan ini. Saya sangat tertarik dengan posisi ini. Namun saya ingin menanyakan mengenai besaran gaji yang ditawarkan. Apakah bisa dinegosiasikan perusahaan? Tentu. Kita bisa bahas lebih lanjut mengenai gaji. Gaji yang kami tawarkan sudah sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman Anda. Namun kami terbuka untuk negosiasi jika ada memiliki alasan yang kuat. Rudi, apa katanya, Nak? Saya memiliki sertifikat pelatihan kasir dan pengalaman magang di Swidia. Selain itu, saya juga memiliki keterampilan kasir yang relevan dengan pekerjaan ini. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan saya berharap gaji yang ditawarkan bisa ditingkatkan menjadi Ya. Apa katanya soalnya, Nak? Analisis struktur dan kaidah negosiasi pada skenario di atas. Coba dilihat di dalam percakapan ini strukturnya seperti apa, Nak? Seperti apa? Ya, ada pembukaan di sini ya. Pembukaannya itu di sini ya. Terima kasih atas tawaran pekerjaan ini. Kemudian apalagi, Nak, struktur ininya? Presentasi di Iya, si Rudi itu mempresentasikan dirinya. Ya, dengan siapa, Nak? Guru. Ya, tambahan waktu untuk apa ini? bisa kan? Ya. Kalian jawab. Coba nanti setiap kelompok membacakan ilustrasi studi kasusnya. Ya, waktu presentasi nanti ya. Mau lagi? Udah sampai mana? Ada yang bingung? Kaidah kebahasaannya udah tahu bagaimana? Strukturnya sudah tahu di mana? Oke.
Ini kan ada jawaban, jawaban ini kan tadi kita Sudah? belum ini. Udah nak? Ya. Oke, saatnya kita untuk presentasi. Silakan waktu presentasinya Miss kasih 5 menit setiap kelompok ya. Nah, itu sudah termasuk menjelaskan analisis, sudah termasuk tanya jawab. Udah? Siap? Oke, kelompok A silakan lebih dulu maju ke depan. Ya, silakan moderatornya memimpin presentasi dan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang tentang negosiasi gaji pertama. Perkenalkan, saya ketua dan sebagai moderator, nama saya Fatia Azahra, dan ini nama saya Kaila Latifah. Nama saya Muhammad Wanda. Nama saya Deswita. Nama saya Khairan Nisa. Isa Lubis. Nama saya Intan. Nama saya Ariati. Dan nama saya Dalianti. Baik, di sini saya menuju anggota saya, suruh ke depan baca teks negosiasi kami. Terima kasih atas tawaran pekerjaan ini. Saya sangat tertarik dengan posisi ini. Namun, saya ingin menanyakan mengenai besarnya gaji yang ditawarkan. Apakah bisa dinegosiasikan? Tentu, kita bisa bahas lebih lanjut mengenai gaji. Gaji yang kami tawarkan sudah sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman Anda. Namun, kami terbuka untuk negosiasi jika Anda memiliki alasan yang kuat. Saya memiliki sertifikat pelatihan kasir dan pengalaman magang di Sujuya. Selain itu, saya juga memiliki keterampilan kasir yang bagus dengan pekerjaan ini. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan saya berharap gaji yang ditawarkan bisa ditingkatkan menjadi 3 juta rupiah. Baik, jawabannya akan dibacakan oleh teman kami. Jawabannya adalah struktur negosiasi yang umum dalam negosiasi yaitu pembukaan. Dalam pembukaan itu ada ungkapan terima kasih yang menunjukkan apresiasi atas tawaran pekerjaan. Dan yang kedua itu ekspresi minat, menunjukkan ketertarikan yang kuat pada posisi tersebut. Yang ketiga pertanyaan spesifik, langsung menuju inti permasalahan yaitu besaran gaji. Presentasi diri, template kualifikasi, menonjolkan sertifikat, pengalaman magang, dan keterampilan yang relevan. Justifikasi ekspektasi gaji, menjelaskan mengapa gaji yang diharapkan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman. Penawaran angka konkret.
menyebutkan angka gaji yang diharapkan secara spesifik. Selanjutnya, kaidah negosiasi yang terlihat yaitu jujur dan terbuka dalam menyampaikan minat dan harapannya. Fokus pada nilai tambah, di mana pelamar menekankan bagaimana kualifikasi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Berbasis data, di mana pelamar menggunakan data kontrak atau sertifikat pengalaman untuk mendukung Suaranya yang kuat ya, supaya sopan dan teman-temannya dengar. profesional, di mana pelamar menggunakan bahasa yang santun dan menunjukkan sikap profesional. Fleksibel, di mana pelamar tetap menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi meskipun mengajukan angka tertentu. Baik, di sini ada kelompok yang ingin bertanya kepada kami. Ayo, kelompok yang mau bertanya. Silakan. Perkenalkan namanya, dari kelompok mana. Coba dicatat pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani, saya dari kelompok B. Apa pelajaran yang dapat diambil dari skenario yang disajikan oleh kelompok A? Oke, baik, kami akan meminta waktu, atau kalau sudah bisa dijawab, silakan. Baik, kami dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Pelajaran yang dapat diambil dari skenario ini adalah mengajarkan kita betapa pentingnya persiapan, kepercayaan diri, dan komunikasi yang efektif dalam meraih kesepakatan yang menguntungkan. Sebelum memulai negosiasi, penting untuk melakukan riset yang cukup tentang gaji pasaran dan nilai tambah yang dapat kita berikan. Saat bernegosiasi, kita harus menyampaikan argumen dengan jelas, tegas, dan sopan. Selain itu, kita juga perlu bersikap fleksibel dan siap untuk berkompromi. Dengan persiapan yang matang dan pendekatan yang tepat, kita dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman kita. Ingat, negosiasi gaji adalah proses yang wajar dalam dunia kerja, dan dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan sambil mencapai tujuan finansial kita. Apakah dapat diterima jawabannya? Baik, makasih. Tanyakan apakah ada saran atau kritik. Coba yang lainnya kasih saran sama kelompok A, bagaimana penampilan mereka. Coba Ibu dipandu. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, ada Apakah yang ingin ada? ngasih kritik atau saran buat kami? Yuk. Saran, masa nggak ada saran? Sudah bagus belum penampilan mereka? Adakah yang perlu diperbaiki? Pasti ada dong. Ya, coba. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Alia Deha dari kelompok C. Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Coba tunjukkan di bagian manakah unsur-unsur negosiasi dapat dilihat. Langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Unsur-unsur negosiasi dapat dilihat dari percakapan negosiasi gaji pertama, yaitu pada saat Rudi mengucapkan unsur pembuka, yaitu Rudi, terima kasih atas tawaran pekerjaan ini, saya sangat tertarik dengan posisi ini. Namun saya ingin menanyakan mengenai besaran gaji yang ditawarkan, apakah bisa dinegosiasikan, serta unsur penawaran, yaitu perusahaan menanyakan, tentu kita bisa bahas Suaranya lebih yang kuat lanjut ya, mengenai supaya temannya dengar. gaji yang kami tawarkan sudah sesuai dengan kualifikasi pengalaman Anda. Namun kami terbuka untuk negosiasi jika Anda memiliki alasan yang kuat. Apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok kami? Baik, ini kesimpulan dari kelompok kami akan dibacakan oleh anggota saya.
Kesimpulan yang dapat kita ambil pada teks ini yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah negosiasi tidak hanya bisa dilakukan di pasar, melainkan bisa juga dilakukan di suatu perusahaan untuk bertujuan mencapai keuntungan bersama. Baik, sampai di sini apa sudah paham semuanya? Oke, Ibu masih mau menambahkan sedikit ya. Nah, kalau di dalam presentasi itu moderator harus lebih lantang suaranya. Nah, ketika mau bertanya, teman-teman apakah ada pertanyaan, kritik atau saran seperti itu. Kemudian setelah dijawab, setelah kamu bertanya, lalu setelah kamu bertanya apakah ada pertanyaan, mereka akan memberikan pertanyaannya. Lalu kami akan segera izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Seperti itu. Yang akan dijawab oleh siapa nanti misalnya gitu ya. Silakan gitu ya. Terus habis itu untuk presentasinya menurut Ibu sudah lumayan bagus. Nah, untuk kesimpulannya, iya benar bahwasannya negosiasi itu akan berbeda jika dilakukan di pasar, di sekolah, ataupun di perusahaan. Nah, untuk bahasa yang digunakan akan berbeda juga. Nah, untuk negosiasi di perusahaan itu akan bahasa yang digunakan lebih formal. Dan prosedurnya juga berbeda dengan kalian melakukan negosiasi di sekolah, ataupun di pasar, ataupun di perusahaan. Seperti itu ya Nak, untuk evaluasi presentasi kalian. Nah, silakan ditutup Nak. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, semuanya tadi sudah presentasi dan penampilan kalian cukup bagus. Terima kasih untuk kalian yang sudah melakukan presentasi. Terima kasih yang sudah aktif untuk bertanya dan memberikan saran. Jadi dengan kita belajar negosiasi bisnis pada hari ini, ada kesimpulan yang bisa kita dapat, yaitu negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan di dalam hal ini, yaitu memahami aspek yang tersirat yang disampaikan pada saat melakukan negosiasi. Kemudian ada juga di sana penawaran dan permintaan dari berbagai pihak, baik pihak A maupun B. Kemudian selanjutnya bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan kalian sudah paham apa perbedaannya bahasa yang digunakan pada saat kita melakukan negosiasi di pasar, di kelas, di sekolah, dengan teman-teman, ataupun dengan perusahaan. Oke, selanjutnya untuk tugasnya minggu depan, setiap kelompok harus membuat rekaman video tentang kegiatan negosiasi, baik di pasar, baik di kantin, baik di sekolah antara guru dan siswa. Seperti itu ya Nak? Iya, Mi. Oke, siap? Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Drive dan dikirim di grup WA sama Miss ya. Oke, siap. Oke. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran tadi, Nak? Ada yang bisa kasih pendapat? Bagaimana perasaannya, Nak? Senang? Ada yang sulit tidak pada saat belajar tadi? Enggak. Karena apa? Saling berdiskusi ya? Iya, bekerja sama ya. Bagus. Semoga untuk kedepannya dapat ditingkatkan lagi. Diskusinya semua harus berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran ya Nak. Oke, selanjutnya pembelajaran selanjutnya tadi sudah ada tugasnya. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang bagaimana cara membuat surat perjanjian bisnis dengan perusahaan. Kita berandai-andai nanti sebagai perusahaan A, B, atau perusahaan lainnya ya. Oke, silakan untuk ketuanya dipimpin doanya supaya kita pulang.
Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.